Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahfud Reza dengan nomor NIM 1930501119 dari kelas KPID 2019 UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan menganalisis seorang aktor, komedian, serta penulis, yaitu Raditya Dika. Sebelum kita lanjut, saya akan menampilkan 11 prinsip komunikasi. Baiklah, mari kita simak videonya. Biasa aja, gue bukan Atta Halilintar. Gak usah gitu amat. Selamat siang semuanya. Ini mahasiswa baru UI semua ya. Selamat Anda terjebak. Gitu. Kalau anak UI itu baru-baru pasti ibunya lagi sering pamer-pamernya tuh. Ya kan? WhatsApp ke keluarga, anak saya masuk UI pamer. Kumpul sama ibu-ibu lain, anak ibu masuk mana? Nggak tahu nih, anak ibu di mana? Saya di UI. Ada nggak ibunya gitu? Di video di atas tadi terdapat beberapa prinsip komunikasi Islam, yaitu di poin yang pertama, mengucapkan salam. Serta terdapat juga prinsip komunikasi Islam, yaitu di poin yang keempat, membicarakan hal-hal yang baik atau mengapresiasi para komunikan. Oke, lanjut. FISIP itu kalian patut berbangga hati, karena anak FISIP itu biasanya yang paling keren di antara yang lain. Kecuali yang ini kayaknya gue lihat jelek-jelek sih, tapi ya dulu. Raditya Dika tadi sempat mengatakan perkataan yang kurang baik, tapi masih bisa dibenarkan karena ada di poin ketujuh, yaitu menyesuaikan isi dan bahasa sesuai pembahasan keadaan komunikasi. Oke, lanjut. Luar biasa loh, calon anak-anak pintar loh. Calon. Oh iya. Iya. Yang penting kalau di FISIP itu belajar. Jangan terpengaruh sama pergaulan. Karena banyak banget orang udah masuk UI ngerasa wah dia berteman dengan orang yang salah, ya kan? Tiba-tiba ikut tawuran antar warga, wah itu jangan. Banyak orang bilang di kampus itu untuk belajar, tapi buat gua justru 60% belajar, 40% itu untuk mencari partner. Jadi relasi. Jadi usahakan 40% hidup lo digunakan buat itu. 10% lagi jadi 110 ya. Ya udah bodo amat lah ya. Kita bukan anak matematika. Kita anak fisik. Kita nggak ngerti. Itu tambah-tambahan sederhana aja nggak ngerti ya. Ya. 10% lagi itu untuk mencari jodoh. Jadi di kampus inilah kalian cari siapa kira-kira yang bisa kalian jadikan pasangan seumur hidup. Coba dilihat kiri dan kanan. Lihat kiri dan kanan. Tuh satu cewek ngeliat najis. Jangan, nggak baik, nggak boleh. Karena di kampus itu tempat lu jatuh cinta. Kalau lo jatuh cinta, lo akan belajar. Kalau lo belajar, lo bisa memakai itu untuk hal-hal lain di kehidupan lo. Contohnya nih, lo jadi nggak banyak berharap sama orang. Lo jadi nggak gampang tertipu sama orang. Apalagi anak gue kan cewek nih. Anak gue cewek begitu lahir nih perempuan. Aduh, semua dosa gue kan kebayang. Bohongin cewek ini, bohongin cewek itu ya. Jadi yang paling penting itu untuk tahu gimana caranya jatuh cinta, gimana caranya belajar, dan yang paling penting gimana caranya lo upgrade diri. Karena lo kalau belajar kayak mahasiswa-mahasiswa lain, yang lain juga sama. Tapi pembeda lo apa? Banyak banget orang nanya ke gue cara jadi YouTuber, stand up comedian, segala macam. Jangan jadi yang paling baik, jangan jadi yang paling bagus, tapi jadi yang paling beda. Karena kalau lo beda, lo sendirian. 4 tahun ini adalah untuk lo mencari gimana cara gue membedakan diri dari manusia lain di Indonesia. Gitu. Keren ya? Luar biasa. Nah, gue mau akan berbeda. Di atas tadi terdapat beberapa prinsip komunikasi Islam, yaitu di poin yang kelima, menggunakan hikmah dan nasihat yang baik. Oke, lanjut. Gue di
Balero ngelihat nyokap gue ada di situ, keluarga gue, dan mereka nangis gitu. Jadi ini saran gue, ini ke setiap kampus gue selalu bilang, kalau lu ada dalam persimpangan antara milih sesuatu yang lo senangi atau pendidikan lo sampai S1, buat gue lo pilih S1 dulu. Baru setelah lulus kuliah lo lakuin apa yang lo senang. Karena nggak ada yang lebih berarti daripada ngelihat orang tua lo punya kebanggaan menyekolahkan lo sampai S1. Stres, kebanyakan orang stres sekarang. Gue nggak pernah stres dalam hidup gue gitu. Ada orang, gue nyanyi pada hujat gue satu Indonesia, biarin aja. Iya, nggak apa-apa. Iya. Orang itu penuh ketakutan, takut mau bikin video Instagram, takut nggak lucu bang dikata-katain. Mau bikin YouTube, takut nggak ada yang nonton. Mau bikin ini, lu di sini ada yang mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber segala macam, bikin aja. Kalau dihujat ya nggak apa-apa, paling resikonya dikucilkan dari masyarakat. Ini seminar demotivasi nih. Orang bukannya termotivasi, keluar malah sedih gitu ya. Coba nggak apa-apa beneran deh, nggak ada yang bisa gini nih. Nih orang-orang tuh banyak pikiran di perkuliahan nilainya kurang, ngebanding-bandingin hidup sama orang lain. Apalagi di UI kayak gini, ada orang yang lebih kaya daripada lu, orang yang ke kuliah bawa mobil lebih bagus daripada lu, jadinya lo minder. Ada orang yang lebih pintar daripada lu, jadinya lo minder. Emosi lo itu lu yang kontrol. Bahagia atau sedih itu lu yang milih. Ada orang yang lebih sukses dari lo, ya jangan lo sirikin. Lo nanya, gimana cara gue bisa seperti dia? Jadi mengontrol emosi itu yang banyak banget orang nggak paham gitu loh. Ada orang lebih sukses dari dia penuh rasa iri. Ya kenapa lo tidak memilih untuk jalan yang lain ketimbang untuk jadi seperti itu gitu menurut gue. Dan itu penting banget dari perkuliahan ya. Karena orang stres di perkuliahan tuh banyak gitu. Termasuk saya gitu loh, jadi gue. Ternyata gue. Baiklah, di video tadi juga terdapat beberapa prinsip komunikasi Islam, yaitu di poin yang kedua, berbicara dengan lemah lembut, serta terdapat juga prinsip komunikasi Islam, yaitu di poin yang ke-9, lebih dahulu melakukan apa yang dia sampaikan. Maksudnya di sini dia sudah melakukan apa yang dia sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.